Kau mirip Rohingya, ya? Kok mirip Rohingya pula muka aku? Kok nggak nengok muka Rohingya kayak apa bentuknya itu? Hah? Dibilang Bangladesh, nggak kayak Bangladesh, kayak orang India, bukan kayak orang India, bukan kayak orang apa gitu ah? Kok aku pula mirip Rohingya? Mataku sipit, hidungku mancung, hidungku putih. Gila kau. Mama kau lah mirip Rohingya. Ada aja mata kau. Mata kau juling kayaknya. Hah? Buta kau. Nggak bisa kau nengok bentuk muka aku. Sana kau pergi sama Rohingya sana. Ya. Berlabuh kau. Kau pergi sama Rohingya. Berlabuhlah kau. Pergilah kau berlabuh. Abi yang orang India ya bu. Nggak ada Abi orang India. India bukan Rohingya. Ya, Rohingya itu kayak peranakan apa nggak tahu aku ah. Kayak peranakan Bangladesh sama India kayaknya modelnya. Mereka juga tinggalnya di bagian mana mereka tuh tinggal di India tuh di bagian mana nggak tahu, di tengah pulau. Ya. Terus pakai mau menjajah Myanmar lagi. Diangkat jadi tentaranya Inggris apa gitu. Untuk memerangin Myanmar mau aja. Dasar bodoh. Dikiranya bisa direbut Myanmar itu. Giliran Jepang bantu Myanmar, Inggrisnya kabur, mereka ketinggalan. Jahat. Kayak gitu ke Indonesia ditolong. Bunda marah-marah. Bunda marah-marah iya. Nenek ganteng. Ada apa tadi kata? Ada artikel Bunda pacaran sama orang Rohingya. Aries 13 anjing kau. Gila kau, artikel apa? Di mana lihat di Google? Iya, viral. Iya. Viral gitu. Di mana nengoknya? Di artikel mana? Siapa lagi yang buat? Bikin cerita memang ya. Nggak usahlah bikin cerita biar aku viral ya. Ya, aku udah viral. Biar aja viral itu datang sendiri dari langit, bukan dari buatan sendiri. Viral bun. Itulah sibuk viral. Ya. Aku nggak usah viral, emang udah viral tiap hari. Ya, live udah kemana-mana. Ya. Mau penontonnya banyak, mau penontonnya dikit, tetap aja aku viral. Aku masih tetap bertahan sampai detik ini. Ya. Di mana nengoknya? Di artikel mana? Di Google. Kliknya kayak mana? Artikel Bunda Korla pacaran sama Rohingya. Siapa yang bikin cerita itu? Pingku sumpel pakai softtek mukanya, mulutnya. Mana softtek yang nggak dipakai, yang udah nggak dipakai, yang ini, yang masih ada darah kotor. Biar ku sumpel mulutnya pakai softtek darah kotor. Kurang ajar, bikin cerita. Di mana artikelnya? Kasih tahu Bunda. Apa nama artikelnya? Tolong share. Tahu-tahuan. Emangnya di Jerman ada Rohingya? Sarap itu. Siapa yang bikin artikel itu? Artikel apa? Tentang Bunda pacaran sama orang Rohingya? Anjing itu memang yang bikin cerita itu. Ya. Aku masukkan softtek mulutnya nanti. Mau? Buat anak-anak Bunda yang habis main, softteknya dikumpulkan. Ya. Biar aku masukkan ke mulut yang ngomong itu. Pakai komputer nulisnya. Diketik kita tulisan tangan. Artikel itu kayak apa sih modelnya artikel itu? Artikel itu apa? Biodata? Surat gitu maksudnya? Hah? Artikel itu kayak apa model artikel itu? Tulisan di Google gitu. Bunda pun gak ngerti artikel itu apa, kayak mana bentuknya. Surat cerai bun. Artikel itu bentuknya seperti apa? Berbentuk tulisan. Apa ada foto-foto Bunda gitu? Hah?
Hayo. Hayo. Kayak mana bentuk artikel itu? Hah? Apa isinya? Artikel tuh kayak mana? Kayak piagam? Kayak apa? Aku tuh nggak tahu artikel tuh kayak apa. Bunda lihat di artikel gitu. Biodata. Hah? Biodata Bunda gitu. Berita Bunda. Beritanya nyari di mana? Berita Kompas. Koran. Kayak mana? Di koran nyarinya. Di Kompas. Di Google. Iya, Google Kompas gitu. Artikel. Internet. Internet mana? Di internet mana nyarinya, sayang? Nggak ngerti aku. Berita berupa bohong itu, Bun. Iya. Kalian bohong-bohong ya. Ya. Lebih banyaklah mendekatkan diri sama Tuhan ya. Jadi nggak usah di Google Bunda. Ngekliknya kayak mana? Artikel Bunda Korla gitu. Dan Rohingya gitu. Artikelnya nulisnya kayak mana? Artikel tulisannya gimana? Artikel Bunda Korla pacaran sama Rohingya gitu. Iya, tulisnya begitu. Artikel. Ejaannya kayak mana artikel? Artikel gitu. Kayak Indonesia aja gitu. Begadang Bunda gitu. Iya. Salam dari Kanada Bunda. Hai Kanada. Artikel Bunda. Artikel. Oh pakai C ya. Artikel Bunda. Ya nulisnya kayak mana? Kalian pun bodoh ya. Kalian ini bodoh. Udah tahu Bunda bodoh, nggak ngerti gitu-gitu. Kalian jangan tanya-tanya artikel sama Bunda, ya. Kalian tanya bagaimana ngupas salak. Aku dihadapi dengan bahasa-bahasa begitu nggak ngerti aku. Aku bukan orang kerja kantor yang ngotak-ngatik komputer. Bunda tuh kalau di Google paling cari resep makanan, resep rendang, ya. Nggak, Google itu kugunakan buat cari-cari resep, ya. Waktu sholat, waktu puasa, kapan tahun baru, gitu. Ya, aku cari Google tuh bukan untuk yang kayak gitu-gitu artikel. Emangnya aku orang kerja kantoran? Kalau kalian Google tuh nyari apa? Nyari-nyari gitu-gitu, artikel gitu ya. Emang di Google tuh bisa nyari apa aja sih? Hah? Bisa nggak ini nyari video Bunda yang hilang-hilang zaman dulu? Bisa nggak kalau Bunda klik gitu video Korla hilang gitu, bisa nggak terlihat ya? Kalau kamera Bunda hilang gitu, bisa nggak di Google nyarinya? Hah? Bisa nggak ya? Kalau misalnya kamera Bunda hilang gitu, nah di kamera itu banyak video-video Bunda tahun 2000, tahun 2001 gitu, bisa nggak ketemu ya? Udah tercetak nggak itu di Google itu ya? Udah tercetak nggak video-video kita di rekaman gitu, otomatis melalui elektronik gitu, bisa nggak sih nyari ya? Bisa Bunda. Bunda pernah coba nggak ada. Bunda pernah coba gitu ya. Video-video Bunda tahun 2000, video-video Bunda Korla gitu tahun 2001, 2002 nggak ada. Zaman-zaman Bunda lagi jalan-jalan di kota Paris gitu nggak ada. Zaman-zaman Bunda main sinetron, video klip yang tersimpan gitu nggak ada loh. Karena hilang. Bisa Bun, carinya gimana? Hah? Enaknya makan ya. Udah lapar aku loh. Udah lapar Bunda loh. Nasinya baru aja kecium mendidih. Tunggu nasinya berapa jam ya. Ya, habis itu Bunda makan. Tinggal panasin asam lodeh ya kan. Habis itu Bunda makan. Terus tidur-tiduran ya kan. Besok Bunda libur.
Besoknya lagi Bunda libur, terus kerja. Presiden 2004 siapa Bunda? Ya kalau dilihat dari ketegasan, keberanian, bener-bener bisa ya, kayaknya Prabowo. Kalau aku mau memilih presiden yang untuk tegas melindungi Indonesia, melindungi dari orang-orang Rohingya yang nggak tahu maksudnya apa, ya, yang diusik-usik begitu, aku pilih Prabowo. Karena dia mantan apa namanya, mantan tentara. Jadi jiwa membela bangsa itu pasti ada di badan dia. Dan nggak mungkin bisa dibohongin, nggak bisa ditipu-tipu kalau orang menjajah Indonesia dengan cara-cara seperti itu. Katanya kemarin Pak Anies belum tentu. Ya memang Pak Anies sebelumnya. Ya tapi kan memang Bunda itu dihadapin dengan 3 capres yang kita udah nggak tahu mau milih siapa. Ya terkadang Bunda masih milih Anies, terkadang Bunda masih milih Prabowo. Ya karena memang gak ada pilihan. Itu yang bikin Bunda pusing. Jadi wajar kalau Bunda masih pimplang dan belum waktunya. Tapi untuk sekarang Bunda harus lebih. Jadi Bunda tuh seperti dihadapin dengan 3 pilihan yang Bunda gak bisa memilih. Tapi Bunda harus memilih. Ya kalau Bunda nggak disuruh memilih ya nggak apa-apa Bunda nggak milih. Tapi kan Bunda disuruh memilih. Nggak ada pilihan lagi. Udah nggak ada pilihan Bunda. Tapi disuruh memilih. Ya udah, Bunda pilih dengan pilih matang-matang. Jadi Bunda belum tahu ini. Kadang-kadang Bunda masih milih Prabowo, kadang Anies. Ya, bisa Ganjar. Jadi Bunda jadi Bunda kayak udah nggak tahu lagi, ya. Yang pasti Bunda pilih cruk mentok udah, ya. Nggak tahu lah. Suara Bunda bisa menambahkan. Jadi Bunda lihat aja kalau Pak Anies, kenapa Bunda pilih Pak Anies pada saat itu? Ya, kalau kan tanya alasannya. Bunda mengapa pilih Pak Anies? Alasan itu. Bunda kenapa milih Prabowo? Alasannya itu. 2 alasan ini. Ngerti nggak? Tapi belum pasti di antara 2 ini. Masih ada waktu lagi untuk Bunda mikir. Jadi dari sekarang ini Bunda harus melihat benar-benar. Ya. Jadi bukan berarti Bunda harus udah 100% milih Pak Anies, belum. Ya. Masih bisa berubah. Karena belum waktunya. Ya, masih banyak waktu untuk mikir. Karena Bunda dihadapin dengan 3 cawapres yang Bunda memang tidak tahu lagi pilih yang mana. Jadi kalau dibilang bingung ya wajar. Terkadang Bunda masih mikir milih Pak Anies, terkadang masih Bunda memikirkan untuk milih Prabowo. Itu wajar. Siapa di belakang Pak Anies, siapa di belakang Pak Prabowo. Itu juga Bunda harus perbandingkan. Di belakang Pak Anies siapa, di belakang Prabowo siapa. Siapa orang-orang di belakang Pak Prabowo. Oh ternyata orang-orangnya yang Bunda tahu gitu. Kayak misalnya Erick Thohir. Salah satu menteri yang menteri apa dia? Dia menteri apa? Menteri apa sih dia? Pak Erick Thohir itu menteri apa? Dan Bunda dan Pak Erick Thohir itu salah satu menteri yang juga Bunda favoritin. Nah, dia ada di belakang Prabowo. Nah, berarti Prabowo di apa namanya? Di mana didukung oleh orang-orang yang Bunda juga percaya. Gitu. Masa Bunda nggak percaya sama Prabowo? Sementara orang-orang yang Bunda percaya seperti Jokowi ada di belakang Prabowo. Erick Thohir ada di belakangnya Prabowo. Siapa lagi? Orang yang ada suara perempuan yang waktu itu ada kasusnya Sambo, dia ada di belakang Prabowo.
Nah berarti bunda harus bukan bunda ikut-ikutan, tetapi mungkin orang-orang seperti mereka aja ada di belakang Prabowo. Berarti kebenaran ada berarti keyakinan mereka ada di Prabowo. Nah, sementara bunda dengan bunda yang bukan pimplang sih, nggak tahu pilih yang mana. Ya bunda, kalau bunda ikut suara mereka nggak masalah gitu, karena bunda juga udah nggak tahu lagi, ya udah ikut aja deh gitu, ngerti nggak? Kalau di belakang Pak Anies siapa? Bunda nggak tahu siapa yang di belakang Pak Anies. Amin. Bunda nggak tahu sepak terjang si Amin itu apa. Wakil capres itu bunda nggak tahu dia apa. Nah kalau misalnya Prabowo bunda tahu, misalnya tahu ini apa siapa, Gibran gitu. Gibran juga anak muda yang pintar, yang cerdas, yang udah ada prestasinya, yang udah ada sumbangsi pasinya dalam membangun kota Solo. Netizen harga kebebasan berbicara. Jadi bunda pilih siapa? Belum bisa bunda putuskan. Kalau ditanya apa namanya kalau ke istilah katanya, apa sih istilahnya kalau misalnya yang jejak rekamnya gitu, rekam jejaknya gitu. Ya Prabowo, kalau bunda lihat memang dia memang dia dari orang-orang yang dari apa namanya, dari dia memang banyak bisnis, dan juga mantan tentara. Jiwa kepeduliannya pada negara Indonesia itu memang betul-betul kuat gitu. Nasionalismenya tuh nggak diragukan gitu. Apalagi kemarin tentang Rohingya, dia tuh bener-bener kayak bener-bener ada mimik wajahnya yang kayak kesel gitu. Terbaca dari wajahnya, bunda tuh seperti melihat dari wajahnya tuh kayak, karena memang bukan bidang dia untuk masalah Rohingya gitu. Itu bukan dia kan menteri, itu kan bukan urusan dia. Tapi sepertinya dia tuh kayak ada kekesalan juga terhadap Rohingya ini. Ada gitu, nampak dari wajahnya. Makanya dia bilang kita jangan terpengaruh, kita jangan terlalu kita jangan mementingkan Rohingya. Kalimat Prabowo itu harus bisa dipahamin. Artinya dia tidak mau masyarakat Indonesia ini terlalu peduli sama Rohingya. Makanya dia seperti tegas, bahasanya seperti marah gitu. Pentingkan warga kita juga, boleh kita peduli sama Rohingya, tapi kita jangan lupa sama rakyat kita gitu, ngerti nggak? Ketegasannya bisa dibaca dari wajahnya, ya. Kalau Anies kayak anteng aja gitu dengan Rohingya itu, kayak malah dia terkesannya ngedukung. Nah itu yang bunda kayak terus melemahkan supportnya bunda untuk memilih dia gitu, melemahkan. Jadi kayak bunda ragu lagi, jatuhnya bunda jadi ragu, ngerti nggak? Indonesia masih berantakan, masih banyak masalah dengan Indonesia, terutama banyak yang nganggur, ya. Negara kita ini bukan negara kaya, jadi jangan bikin tambah beban gitu loh. Jadi kalimatnya Pak Anies itu seperti menambah beban lagi buat Indonesia. Udahlah nggak usah tambah beban lagi gitu loh, ngerti nggak? Udahlah, pikirkan Indonesiamu gitu. Nah, jadi nggak usah pikirkan hal-hal yang seperti Rohingya lah, harus kita pedulikan mereka lah. Ya udah, nggak usah itu dibahas. Nggak usah diajak rakyat untuk terlalu peduli dengan Rohingya kali gitu. Udah ada yang ngurusin UCR tuh yang ngurus tuh, ya kan? Biar aja mereka yang urus. Apa tuh organisasi UCR itu, biar aja mereka. Rakyat jangan diajak aja untuk terlalu mempedulikan. Pemerintah jangan diajak terlalu mempedulikan. Toh yang ditampung juga nggak tahu diri.
ngerti nggak? Nah kalau Prabowo kan memang terkesannya kayak udah kita jangan peduli dengan itu. Kalau kita tolong aja udah, tapi jangan berlebihan, jangan terlampau batas, melampaui batas gitu. Setidaknya kita juga jangan lupa sama negara kita yang masih banyak masalah, masih banyak warga susah, masih banyak warga miskin, masih banyak warga Indonesia yang nggak dapat lahan kerja. Pedulikan itu semua gitu loh. Jangan cuma Rohingya aja yang nggak jelas itu. Gitu maksud Prabowo tadi. Tapi bahasanya dengan halus, bahasa bahasa plomak. Apa sih? Bunda nggak susah ngucapinnya, tapi Bunda paham. Bahasanya tuh bahasa siapa yang tahu sih? Bahasa apa namanya? Diplomatik. Ya, bahasanya bahasa diplomatik gitu. Pinter dia cara penyampaiannya yang video Bunda itu. Dia pinter dia. Nah gitu. Ya. Anies cerdas. Pak Anies tuh cerdas. Prabowo juga cerdas. Ya. Cuman kalau untuk cara bicara yang cerdas itu ya masih terbilang Pak Anies. Pak Anies tuh masih unggul untuk cerdasnya. Tapi kadang-kadang belum tentu orang cerdas itu memutuskan sesuatu yang tepat. Belum. Ada orang cerdas cara berbicara dan berpikir. Tapi bodoh dalam memutuskan gitu. Itu yang kita ragukan. Ada yang begitu, cerdas dalam berbicara, tapi memutuskan suka kadang-kadang nggak tepat gitu loh. Ada gitu. Ada orang yang nggak bisa bicara, nggak pandai bicara, kayak Bunda gitu. Bunda kan orang yang nggak pandai bicara, tapi memutuskan sesuatu itu benar-benar dipikirkan dulu gitu, sesuai kemampuan pikiran Bunda gitu. Ada yang begitu memang. Nah kalau untuk ngomong Prabowo memang nggak pinter. Dia memang nggak, kalau untuk adu debat sama Pak Anies ya Prabowo memang ini nggak bakalan, maksudnya susah. Bahasa Anies tuh kadang susah bahasa Pak Anies tuh terlalu bahasanya pinter. Jadi kayak untuk selevel Bunda tuh kadang-kadang masih kurang paham apa yang dia ucapkan. Mungkin bukan Bunda aja kali. Karena gini, terkadang kita perlu berbicara ke masyarakat itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang masyarakat susah untuk memahamin. Itu paling penting. Jadi bahasa itu harus dipahamin, karena kita harus tahu bahwa Indonesia itu tidak semuanya banyak orang pintar, dan tidak semuanya orang ngerti bahasa politik gitu. Jadi bahasanya harus netral. Bahasa yang dapat dipahamin oleh seluruh masyarakat. Gampang kan? Jadi agak kita jangan kita egois, jangan kita menaikkan ego kita dengan bahasa kita yang nggak bisa dipahamin gitu loh. Itu perlu itu. Makanya seorang yang penceramah pun harus bisa berbicara ketika di depan umatnya gitu. Contohnya siapa Bunda? Zainuddin MZ, salah satu ulama yang dipahamin semua orang, dipahamin semua umat gitu. Umat siapapun paham dengan dia. Umat Kristen, umat Nasrani. Kristen apa Nasrani sih? Katanya Bunda jangan bilang Nasrani, nggak boleh bilang. Bunda nggak boleh ngomong Nasrani, nggak boleh ngomong Kristen.
Kristen tuh apa, Nasrani itu apa, Bunda nggak ngerti. Pokoknya Bunda gitu aja lah. Pokoknya bahasa Ustadz Zainuddin MZ itu dipahamin semua kalangan. Artinya apa? Kalangan seperti Bunda yang orangnya memang nggak begitu paham dengan bahasa-bahasa itu, dia tapi juga ada dia bahasanya dipakainya pakai bahasa-bahasa orang-orang pinter gitu. Itu gitu. Jadi paham. Makanya dia dikatakan ulama sejuta umat. Kenapa Bunda? Karena bahasa dia dipahami semua manusia, semua masyarakat. Dari kelas bawah sampai kelas atas. Dari orang bodoh sampai orang pintar. Ya jadi harus begitu. Jadi presiden itu harus, makanya ketika calon-calon presiden berbicara di depan debat capres, harus dipahamin kalimat-kalimatnya. Jangan terlalu banyak kata-kata puiti lah, kata-kata yang susah dipahami, nggak ngerti. Itu juga jadi kayak mengurangi poin. Apa sih bahasa Pak? Seperti Pak Anies itu bahasanya terlalu pintar. Jadi kadang-kadang Bunda juga nggak ngerti apa yang dimaksud Pak Anies nih ngomongnya gitu. Susah Bunda memahaminya. Ini jujur, Pak Anies terlalu pintar. Tapi ada perlunya juga Pak Anies tuh mengurangin bahasanya yang terlalu pintar. Agak sedikit dipahami dengan bahasa Indonesia asli gitu, bahasa Indonesia yang dipahami masyarakat gitu loh. Ngerti? Kalau Prabowo kan, Pak Ganjar juga sama tuh, hampir-hampir mirip sama Pak Anies. Agak repot juga aku dengarnya. Kalau gini, Pak Ganjar juga sama bahasanya. Agak susah aku untuk paham apa yang dimaksud. Aku kalau dimaksud gitu susah, bingung aku, nggak kayak mana aku mau milih. Nggak ngerti aku, salah-salah tuh, aku salah pengertian pula. Yang Pak Anies bilang apa, Bunda ngartikannya apa. Ya kan, ujung-ujung Bunda salah pilih. Waktu itu Pak Anies ngomongnya kayak gini, saya nggak ngerti maksudnya. Maksud saya pengangguran gak usah digaji gitu. Loh, pikiran saya pengangguran digaji. Kan saya salah paham. Ya karena bahasanya Bunda nggak ngerti. Pak Jokowi kenapa Bunda? Pak Jokowi bahasanya Bunda ngerti. Pak Jokowi Bunda ngerti bahasanya. Pak Ahok Bunda ngerti bahasanya. Prabowo Bunda tahu. Oh tahu kali aku dia ngomong apa. Makan dulu Bunda, bentar dong. Biar nasinya bener-bener tanak gitu. Gak enak juga makan nasi begitu habis dimasak langsung, gak enak. Biar tanak. Panasnya udah reda, gak panas sekali habis mendidih gitu. Nggak enak. Nasinya baru mulai mateng, nggak enak. Agak lama dikit, benyek-benyek. Bunda Prabowo di hati, dua-duanya nggak ada di hatiku. Nggak ada di hatiku. Prabowo nggak di hati, Anies juga nggak di hati. Karena belum menyatu di hatiku. Karena aku disuruh memilih ke capres yang aku nggak punya pilihan. Kalau Jokowi kan memang udah di hati. Kalau ini kan belum. Tapi nanti mungkin lama-lama mungkin bisa di hati. Kalau udah menyatu, kalau udah tahu kinerjanya. Sekarang seperti Bunda ini seperti buta dalam memilih. Tapi nanti ketika udah dipilih jadi presiden, baru kuperhatikan. Bisa berlanjut enggak? Untuk ke 10 tahun. Kalau untuk ini Bunda ya udah gue coplos aja deh gitu. Aku serahkan kepada Tuhan kinerjanya dia, pertanggungjawabannya dia, udah gitu aja. Tapi kalau kerjanya lanjut bagus, ya mungkin bisa 2 periode. Gitu. Kalau sekarang ini Bunda belum bisa. Jadi Bunda masih melihat aja karakter keduanya ini bagaimana. Masih mempedulikan ucapan-ucapannya. Ini Pak Anies seperti ngedukung siapa. Prabowo bagaimana tanggapan Rohia. Nah ini juga bisa, ini jadi kayak, ini juga kayak Bunda jadi bisa kayak mikir, kalau Pak Anies ngedukung Rohia gimana lanjutnya. Gimana dengan Rohia yang bertambah datang. Tambah repot, ya kan. Sementara Pak Prabowo nggak mendukung. Ya kita cari aman, cari tentram, cari nyaman. Kita nyari ini kedaulatan Indonesia.
Karena kita nggak tahu rohia itu tujuannya apa. Ya, kita nggak tahu ini tujuannya apa mereka ke situ. Apa mereka dari cara mereka masuk aja udah tahu mereka nggak terdampar. Udah ada kasus-kasus pembayaran. Tujuannya apa? Ya kan? Kita nggak tahu kebusukan orang asing. Kita nggak tahu. Makanya lebih baik dicegah. Nah, dengan dicegah itu aku memilih Pak Prabowo. Nah, itu maksud aku. Ya kalau misalnya Prabowo mau tidak membatasi mereka untuk ke negeri kita, aku pilih. Kenapa? Karena juga kita harus tahu tujuan rohia itu apa. Kalau terdampar ya cuma 100 orang, ini masa beribu-ribu terdampar. Ayo, makin lama makin repot ngusirnya. Itu yang harus waspada kita harus waspada. Kita nggak tahu ini tujuan rohia ini ke Indonesia ini mau ngapain. Jadi jangan anggap remeh. Mau seperti Myanmar. Mereka mau merebut negara Myanmar. Ikut-ikutan. Kita nggak tahu. Ini belum kiamat dunia ini. Kita nggak tahu. Makanya jangan macam Prabowo melanggar HAM. Ya kalau Prabowo melanggar HAM, buktinya aman-aman aja dia. Dan dia berani menantang itu ketika dicapres. Kan dia diusikan selalu melanggar. Setiap kali, emang benar kata Pak Prabowo. Di situ aku jadi salut sama Pak Prabowo. Ketika kenapa dia pernah di situ statement dia mengatakan bahwa kenapa setiap kali Pak Prabowo mau mencalonkan capres selalu keluar isu pelanggaran HAM. Tetapi kenapa ketika tidak pemilihan pemilu, kenapa tidak ada bukti-bukti itu? Itu jadi dan yang pernah mengeluarkan pelanggaran HAM itu ada di belakangnya Pak Prabowo. Yang siapa itu nama itu yang menyuarakan tentang kejadian Trisakti, kehilangan mahasiswa Trisakti. Dia bagian dari yang pokoknya Bunda tahu tuh, dia itu adalah salah satu, siapa namanya ya, Wiranto. Nah gini, ketika terjadinya kejatuhan, kalau nggak salah ya, setahu Bunda ya, Bunda masih ingat ini karena Bunda ikut waktu itu. Bunda nggak ikut dalam untuk mendukung kejatuhan Soeharto. Tetapi Bunda hanya pingin tahu aja apa yang terjadi di gedung gedung bentuknya kayak, ya pokoknya gedung yang bentuknya gambar kepiting itu di mana sih? Itu gedung apa sih? Yang naik-naik ke atas genteng gitu loh. Nah pada saat itu Bunda ada di Jakarta dan aku ikut melihat suasana demo seluruh mahasiswa se-Indonesia turun di Jakarta. Salah satunya demo Trisakti, ya, mahasiswa Trisakti. Dan di situ kayaknya Prabowo udah nggak ada. Prabowo udah keluar negeri. Dia udah kayak nggak tahu, dia mungkin entah dia memang keluar negeri. Nah itu pada saat itu kan zaman itu pada saat itu Wiranto yang sebagai ini, kalau nggak salah ya, seingat Bunda waktu itu Prabowo nggak ada, yang ada cuman Soeharto, Habibie. Dia bilang kerok ya Bun, ngumpul di Jordan Bun. Penting atau enggak, perlu atau enggak gitu. Misalnya dekorasi dari rotan gitu, itu kan nggak penting gitu loh, nggak penting. Lebih baik uang itu digunakan untuk membangun fasilitas kehidupan masyarakat Jakarta yang masih tinggal di kawasan Ciliwung gitu loh. Setidaknya masih tertolong berapa penduduk gitu, daripada yang nggak, itu yang kadang-kadang Bunda masih nggak ngerti Pak Anies kenapa mengapa Pak Anies pemborosan itu yang Bunda gitu. Memang dia nggak ada korupsi. Kalau korupsi udah ketangkap KPK dia. Cuman pengeluaran dana-dana yang tidak perlu sebenarnya. Nah itu yang harus Pak Anies hati-hati kalau dia sebagai presiden nanti. Yang walaupun dia pintar mengeluarkan dia pintar beralasan,
Sehingga membuat kita jadi kayak ragu, membuat kita jadi kayak aduh gitu loh. Sehingga keluar kata-kata pintar bicara gitu. Apa yang dia omongkannya itu memang masuk di akal, tapi alangkah sebaiknya memilih tidak untuk hal-hal tuh, untuk itu jangan gitu loh. Anies kelebihan anggar, iya itu yang Bunda kayaknya kurang. Dan Bunda jadi kayak takut nanti ketika dia jadi presiden terlalu banyak lagi keluar yang nggak genah gitu loh. Itu juga kita harus kenapa? Karena selama Pak Anies jadi gubernur banyak kali keluar APBD itu untuk ini, untuk Bunda kan mantau untuk ini, untuk apa namanya, balap di Sentul gitu loh. Tujuannya memang bagus, tapi ya akhirnya dananya tak kemana-mana. Mendingan untuk membangun Indonesia, untuk untuk membangun suatu lapangan kerja. Apalagi siapa Buzer? Hah? Basar, siapa Basar? Anies berkhianat pada Prabowo. Amin berkhianat pada Gus Dur. Ya Allah Bun, kirain tidur di lantai. Mana bisa tidur di lantai, dingin lah. Kayaknya perut Bunda udah mulai perut Bunda kayaknya udah mulai agak-agak udah mulai nggak ini. Tadi Bunda udah kelaparan gitu, terus agak-agak sakit gitu kan. Terus sekarang perut Bunda udah mulai kayak nggak terasa sakit lagi. Tunggu ya, udah hilang nyerinya dikit baru kita makan ya. Iya enaknya pisang goreng. Enak kali pisang goreng ya. Pingin kali aku masak pisang goreng. Bunda juga kadang-kadang malas masak ya. Masalah pisang goreng pakai madu gitu ya. Pisang goreng pakai keju, apa salahnya ya? Demen tiduran. Ngelep kayak babi. Cobalah Bunda ya kan? Pisang goreng ya kan, pisang dipanggang dipakein keju ya kan, kayak di Jakarta gitu ya kan, dipakein coklat kan enak ya, makan gitu Bunda ya. Kadang-kadang pau aku ini lah, nggak terampil aku ini, pemalas. Kok lagi kerja rajin, kayaknya makan lah kita yuk. Udah lapar aku, udah lapar aku kayaknya. Udah gak sanggup lagi aku nunggunya. Ini enak kali lah kita mau makan ya. Apa tunggu dulu? Hah? Masih terasa sakit gak perut aku ya? Udah enggak lah, kayaknya udah mau hampir hilang kok nyeri-nyerinya. Daripada kelamaan masuk angin kan, jatuh pula dari panggung, ya kan? Bunda kan pernah gitu lagi fashion Bunda, kepala Bunda oyong. Kayaknya Bunda jalannya muter jadinya. Kepala Bunda oyong karena gak makan. Akhirnya Bunda pening sambil untung aja Bunda gak jatuh dari fashion show itu. Iya lah. Tunggu dulu, kita ambil dulu tahu-taunya di luar ya. Yang kena Bunda manggang. Ini makanya pakai sayur nggak ya? Iya, pakai sayur. Kita pakai sayur dulu ya. Sayur apa Bunda? Kayaknya besok Bunda mau masak pare deh. Ya. Kayaknya Bunda besok mau masak pare. Aku tunjukkan pada kalian semua kalau aku bisa masak. Besok Bunda mau masak pare, ya. Tumis pare ya. Pecah lempar aku nih. Masih perih nggak perut Bunda ya? Masih perih kayaknya enggak? Hah?
Apa dipancing dulu pakai makanan roti? Dipancing dulu kayaknya, makan apa ya dipancing ya? Hah? Pakai piring baru aja lah, gak usah cuci piring. Ah, capek aku. Cuci piring dulu. Habis makan, tidur-tiduran, ya kan? Habis libur ya kan? Jam berapa Bunda tidur hari ini? Nggak tahu. Suka-suka mataku. Besok masih libur. Jadi Bunda kalau tengah malam ngapain Bunda? Ya nonton TV, ngotak-ngatik handphone. Ke YouTube, ke TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mutar lagi, ya. Nengok cerita Rosalinda. Ini yang buat yang mengupload cerita Rosalinda, buruan cepetan Bunda menonton. Enak kali ceritanya sekarang, lagi tegang-tegangnya itu. Rosalinda lagi gila. Anaknya diambil soalnya. Bunda makan, iya kan? Bunda makan. Makan pakai nasi dingin. Lauknya diapain Bunda? Lauknya belum basi. Itulah kalau kita masak, habis makan taruh di luar, udaranya dingin. Jadi ikan tuh nggak basi. Enaknya Tuhan. Itu apa Bunda? Itu sayur lodeh. Ya. Ini apa Bunda? Ini adalah sayur lodeh. Ikan satu cukup nggak? Ikan satu cukup. Nanti malam makan lagi. Jadi ikannya jangan dihabisin. Udah. Ini aja dulu. Asalnya dimakan nggak Bunda? Makan dong. Ya. Kita panaskan dulu yang ini. Baru ditumpah sama, pokoknya ini makan yang Bunda makannya agak banyak karena udah lapar kali Tuhan. Enaknya lapar nih. Ih, pasti rakus aku biar nanti dia basi. Kalau dari luar makanan tahan sampai 2 minggu. Atau kita lalapan paling ini ya. Sayur paling dilalapnya. Enak nggak ya? Baik kali ya. Ini aja deh. Harus makan sayur kita soalnya. Nggak bisa juga nggak makan sayur. Udah berapa hari aku nggak makan sayur? Enggak. Makan sayur. Hampir malam Jogja. Cuaca aku tiba-tiba ruang mata berbincang seakan-akan dia berkata lindungi aku pahlawan. Pokoknya kalau Prabowo itu gini, kalau Prabowo itu masalah sekarangnya itu ya nggak bisa dimanja. Ya udah, biar Pak Prabowo jadi presiden dulu, dia dihajar. Nah, stop. Dari mana nih semua? Stop. Iya kan? Nggak jelas ini, tutup. Mau bilang apa? Kan tugas dia itu. Tugas dia.
Pokoknya itu entah dari mana-mana datangnya, nggak jelas itu. Entah warga negara mana gitu. Suka-suka dia aja ke Indonesia. Bikin repot. Nggak, stop. Berhentikan kapalnya di ujung-ujung sono. Tuh banyak tuh mau masuk Indonesia semua tuh. Ayo jaring sekalian, nggak perlu dijaring gitu. Enak aja. Kok pikir negara kami negara apa? Negara bebas masuk? Hah? Suruh negara lain masuk, jangan negara kita mulu. Kalau negara kita kaya raya nggak apa-apa, negara kita juga miskin. Jangan bikin repot, jangan so baik. Rakyat tadi masih dari kan? Terus orangnya ditolong. Tolong dong orang Indonesia yang melarat. Ya, siapin rumahnya. Jangan Rohingya aja kau pedulikan. Indonesia juga banyak melarat. Hidupnya susah. Jangan sok cari muka di internasional. Rakyat kau aja masih banyak yang susah, banyak yang miskin, gak bisa makan. Kau mencari apa? Mencari muka di internasional. Sok mikirin negara orang, sok mikirin bantu-bantu negara lain. Ya, menyiapkan segala macam. Rakyat kau aja banyak yang susah. Kecuali rakyat kau udah bahagia, udah sejahtera. Ya, rakyat kau masih banyak yang miskin. Repot ngurusin negara orang. Rakyat aja masih banyak yang susah. Lalap mikirin negara orang. Ntar ya. Apa kayaknya Bunda makan ikannya? Apa Bunda makan yang kepala jangan makan kepala ikan repot. Mendingan Bunda makan yang dagingnya aja kali ya. Kepala ikannya nanti aja ya. Ya. Coba bentar. Apa kita makan dagingnya aja? Ya dagingnya aja deh. Ya kan? Udah. Tukar aja deh. Jadi nggak usah pakai. Jadi kita makannya yang nggak usah kepala ikannya ya. Ya kan? Kepala ikan tuh nanti sore aja. Soalnya aku mau makan dagingnya bukan kepala ikannya, ya. Jangan kau ganggu makananku. Apa dua-duanya aja Bunda makan ya? Hah? Nanti makan telur dadar aja deh. Ya kan? Udah lah makan daging dua, makan ikan dua aja deh sekalian. Kalau Bunda lapar lagi makan apa Bunda? Telur dadar. Kayaknya lapar kali aku. Nanti Bunda laparnya makan apa? Telur dadar aja kita makan. Ya. Kecuali Indonesia itu udah kaya raya. Rakyatnya sudah sejahtera. Udah gak ada miskin. Orang masih jutaan manusia yang miskin. Belum lagi gak ada kerjaan. Lalap Rohingya mulu. Bismillahirrahmanirrahim enaknya. Wanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ganggu mamanya makan nak ya. Duduk baik-baik di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Enaknya nak. Pinter mama masak ya nak.
Itulah keuntungan kita bisa masak begitu di luar negeri. Asam kupingan ya. Makan. Minggir. Enaknya. Enaknya ikan ya Allah. Enak. Dari kemarin kan Bunda belum makan. Dari kemarin. Dari mulai acara bosnya Bunda itu. Nggak makan aku. Enak. Enak mama makan enak. Iya. Enaknya. Enak kali mama makannya. Kan nggak cukup aku tadi satu kepala kan, satu daging kan. Pokoknya kalau makanan Eropa jangan bersaing dengan Indonesia, putus ya. Makanan Eropa ya putus ya, jangan sok cantik, tetap ya. Menu Indonesia adalah juaranya. Aku kalau makanan Eropa itu lagi kebayangan makanan Indonesia, nggak selera aku makannya. Tapi kalau aku makan Indonesia, nggak selera aku ngebayangin makanan Eropa. Nggak mempan dia. Spaghetti, salad, iya. Stick nggak jelas. Apalagi
apalagi kepala-kepala gini kan. Emang nggak bisa dikalahkan. Untung aja makanan bunda masih tersisa. Kebayang nggak sih lagi lapar begini, dua hari nggak makan nasi, kita mesti masak lagi gitu. Kok gini kan enak, iya kan? Enak. Enak bener. Nikmat bener ya. Sekarang giliran makan dagingnya. Tadi kan kepala-kepalanya diganggu sama tulang-tulang ya kan, agak nggak lahap gitu. Sekarang baru kita makan nasinya dengan dagingnya. Habis ini makan lagi nak. Mak dulu makannya nak. Mana remote TV? Kalau makanan Indonesia nih mana mungkin kita nggak bisa nampak nggak selera kali lah kita rakus, kecuali kalau makanan Eropa makanya nampak kali kayak kurang selera gitu kan gitu kan. Kalau Indonesia jangan kau tanya kalau lagi lapar. Kok bisa penuh di mulut segala lauk, ya kan? Jengkolnya, dagingnya, sayurnya, kerupuknya, cabenya, ya kan? Belum ketelan, semuanya numpuk di mulut. Kok banyak kali tulang-tulang mana ini ah? Tulang siapa ini? Hah?
Apa kau letakkan tulang kau di sini, kucing? Kok tadi mama udah nggak habis, udah nggak ada tulang-tulang, kok masih ada tulang lagi? Tulang apa itu? Tulang klen ya? Padahal udah nggak ada tulang tadi loh. Udah bersih nggak ada tulang di sini. Kok tiba-tiba aku makan ada tulang-tulang? Tulang mana? Ini cuma daging doang, kok nggak ada tulangnya? Hah? Tulang kalian berdua ya? Nanti malam kalau bunda kelaparan, nanti malam telur dadar. Capek telur dadar makan Indomie aja kalau Indomie pakai bumbu ini, taruh semua bumbunya di Indomie, ya kan? Pakai bakso, pakai sayur tadi lalapan. Ini udah cukup. Habis nih ngerokok, udah. Habis itu udah live-nya. Emang menu Indonesia lauknya juara, nggak tersaingin, tertandingin, ya, nggak tertandingin, juaranya itu diva ya diva, go internasional, iya kan? Pokoknya makan Indonesia itu juaranya. Juara diva deh, diva deh, dia diva. Dia diva. Keluar kau. Jangan makan sampah. Ya, kau terlahir bukan dari sampah. Kau yang nggak dibuang di jalanan. Kau anak bunda. Sekarang kita ini mah. Ya kan? Habis ngerokok, ngapain bunda? Habis makan ngerokok, ngapain lagi bunda? Tidur-tiduran lah. Nikmatin hari libur ya kan? Mana rokokku? Nggak siap-siap mercon itu ya? Udah habis nonton baru. Asli ini apa? Banyak kali dia beli mercon. Udah gak ada nonton ya? Kemarin udah habis-habisan semua mercon satu dunia. Ngapain lagi kalau udah mercon? Tidur. Lalap mercon mulu. Udah selesai tahun baru Kemana aja kemarin nonton baru tidur. Giliran orang mercon, dianya tidur. Giliran udah selesai mercon, kalau mercon sendirian, siapa menonton? Banyak kali cadangan udah beli mercon kali ya. Mungkin semalam tuh habis-habisan dibuat dia kali ya, tapi masih tersisa gitu.
Kapan pemilihan pemilu? Ih, pemilih siapa lah aku nih? Masih bingung aku. Masih bingung. Milih yang terbaik untuk Indonesia aja udah. Makanya hilangkan jejak-jejak yang baik sebelum rakyat mencoblos. Ayo. Kenapa kau? Kok malu-malu gitu nengok mamanya? Hah? Kayak nggak kenal kau sama aku? Hah? Siang malam aku ngasih makan kau. Kok nengok mamanya kayak takut-takut nggak kenal gitu sama aku mukanya? Mama kau ini aku, bodoh lagi ngerokok aku. Sama mama sendiri kok nggak tahu. Hah? Kok tiba-tiba kucing bunda mundur-mundur nengok muka aku? Apa muka aku berubah? Hah? Kayak nggak kenal dia, bodoh. Ganjar. Mana mungkin mereka mau balik. Kita jangan usir Rohia, tunggu mereka mau pulang ke negaranya. Mana mau mereka pulang udah keenakan dikasih duit. Gila aja otak manusia digituin. Gak usah kan mereka. Udah dikasih makan di Jerman secara gratis. Gak mau gue pulang ke negara gue. Bertahan gue di sini. Nunggu Rohia balik sendiri gitu. Udah keenakan Indonesia itu. Mana mau mereka balik. Udah ke negara dia lah. Ujung-ujungnya bukan minta KTP, minta paspor. Gak masuk logika. Udah tahu mereka pelarian yang dari cari enak hidupnya dari Bangladesh ke Indonesia, tipu-tipu. Ada penyeludukan, penyeludukan mafia duit. Ujung-ujungnya mereka biar aja mereka pulang, nggak usah diusir, nggak punya rasa kemanusiaan, biar aja pulang sendiri mereka. Nggak bakalan mereka pulang sampai kiamat dunia 2 kali, sampai kiamat 3 kali pun mereka nggak bakalan pulang. Keenaan lah, dikasih tempat tinggal, kasih duit, kasih makan, ya, dikasih peju, enak lah mereka. Nunggu mereka pulang sendiri. Yang ada nggak pulang beranak. Ada aja. Baik bukan berarti kita membuat negara kita terinjak-injak. Baik silakan baik, sama manusia saling menghargai, mengasihin. Tapi lihat ini bukan soal kemanusiaan, tapi ini soal kenegaraan. Enak aja nunggu mereka pulang baru mereka. Kalau mereka mau pulang sendiri baru kita biarkan mereka pulang. Mana mungkin mereka mau pulang? Ada TV, ada video. 1.200.000 nggak cukup katanya. Iya kan? Tinggal di satu enak lagi. Nggak mana pulang. Alangkah bodohnya mereka pulang. Mereka juga tahu enak. Nggak susah. Orang Indonesia kan baik. Oh baik bener. Ya kan? Saking baiknya diinjak pun mau. Saking baiknya diinjak pun mau. Dikasihkannya kepalanya tuh diinjak. Masuk Klen. Masuk sekarang juga cepat. Mau makan nggak? Masuk. Kau kapan yang nengok kereta api? Mau ke Solo kau naik kereta api. Sok-sok nengok kereta api pula. Macam tahu aja kereta api. Lu ngapain yang nengok kereta api mau ke Solo? Hah? Mau ke Bandung naik kereta api cepat? Lalap nengok kereta api. Sok nengok lagi. Kayak manusia aja kau. Makan.
Iya. Sosok nengok kereta api. Yang ini nih abangnya ini. Sempat-sempatnya dia nengok kereta api dulu mau masuk. Kau bodoh kadang-kadang ya nak ya. Ngapain nengok kereta api? Mau naik kereta api cepat. Nanti kalau Indonesia ya lah. Gigit aku. Kau mau makan nggak? Sok-sok jual mahal kau. Tadi nengok mamanya kayak tanda. Tengok mama kau nih, ini muka mama kau. Tengok muka mama kau, ini muka mama kau nih. Tandain muka mama kau nih. Tandain. Gemuk kali kau ah. Kayak Prabowo kau. Dah, satu dulu, udah cukup itu. Nanti malah makan lagi. Jangan rakus. Yang susah. Jangan kayak Rohingya ya. Ya, aku jangan jadi kayak orang Rohingya. Jangan jadi kayak Rohingya. Makan nggak cukup dan kasih makan kau. Mama tidur dulu ya nak. Ya nak. Mama mau tidur-tiduran, nonton TV, mau nikmatin hari libur. Punya waktu 2 hari lagi mama mau libur nak. Aku mau menenangkan pikiranku, ya. Udah. Udah, kita makan. Mama mau tidur dulu tonton TV ya kan? Nengok ini ya kan? Udah ya. Bunda mau tidur dulu. Apa duduk dulu kali ya? Ngobrol-ngobrol dulu, ya kan? Orang apa nih pengantin mana? Kok kayak gitu bentuk? Kok ngeri kali bajunya, mengkilat-mengkilat. Kadang-kadang tamu juga nggak sadar diri, datang ke pengantin, perempuannya nengokin lakinya. Tengok lihat tuh, dia salaman sama pengantin perempuan, tapi matanya begini-gini, gatal juga kau, udah tau orang kawin. Nggak usah kau undang kalau kayak gitu tamunya, bodoh. Pakai cara nangis lagi. Udah tau ngundang pelakor, ya diambil laki kamu pelakor. Lagi ngundang perempuan ke acara dia, nggak usah kau undang mantan kau. Biar aja mantan kau tiarap sana di rumahnya. Pakai ngundang-ngundang mantan, akhirnya mantannya nemuin lakinya lah. Bodoh kau jadi perempuan, sok baik. Kalau aku perkawinan gitu, nggak mau keundang. Itu mantan aku, terserah mau mantan kau kayak mau mantan setan kayak. Jangan kau datang di acara pernikahanku, bikin kacau nanti kau. Oke. Sekarang dia terkapar-kapar. Lari laki-laki tadi pergi sama si perempuan tadi itu. Kamu sibuk, ngapain kau undang-undang dia? Sarap kau. Hari ini diambil kan di hari perkawinan. Ngeri juga filmnya kadang-kadang ya. Bisa-bisanya ya. Berarti pelakornya juga dalam film ya. Cantik aku. Pakai teriak-teriak lagi kamu. Dasar kau aja bodoh. Cantik bunda, selalu cantik ya. Cantik banget bun, iya. Kalian milih siapa nanti? Hah? Udah pasti pilihan kalian itu. Apa kalian sama juga kayak bunda, bingung memilih siapa gitu? Karena dihadapin 2-3 pilihan yang kalian nggak tahu milih siapa gitu. Iya. Kayaknya
ada berapa ratus manusia yang kayak bunda di Indonesia tuh yang nggak tahu memilih siapa gitu. Prabowo bunda, Prabowo, ayo. Kapan sih ini nyoblos? Hah? Apa aku nggak usah milih aja kali ya? Hah? Nggak usah milih lah aku ah. Kok nggak milih? Nggak apa? Kenapa? Nggak tahu sama milih siapa. Orang ini gila dansa aja ya. Hah? Gila dansa. Di mana beli baju-baju kembang-kembang kayak gitu? Bunda mau lah pakai baju kembang-kembang kayak Cinderella gitu. Di mana nyarinya ya? Di mana nyari baju-baju kembang kayak Cinderella gitu ya? Mau kali aku pakai pas hari Lebaran gitu. Kayaknya nanti Bunda Bunda insya Allah ya, kalau masih diberi umur yang panjang, aku mau merayakan ulang tahunku di Indonesia. Belum pernah Bunda, belum. Udah pernah sih dulu zaman dulu ya, zaman penjajah. Tapi Bunda tuh ngewong apa sih perempuan tuh? Kok gitu-gitu jogetnya? Oh dia mau belajar joget. Jadi kakinya digini-giniin, aku pikir dia ewong dari belakang. Orang gini-gini gayanya, kayak di ewong. Rupanya dia menggerakkan kaki dia, mau belajar-belajar dia. Perempuan sarap. Perempuan sarap. Tidur bun, bentar lagi ah. Kalian mau tidur? Aku masih bingung bun, aku juga bingung. Bingung aku. Tapi masih ada waktu kok untuk mencari jejak digital yang baik. Makanya untuk dua yang dalam pikiran Bunda, Prabowo dan Anies, jangan aneh-aneh. Begitu aneh-aneh, udah. Aku akan memilih di antara satu. Jangan aneh-aneh. Termasuk masalah Rohia ini. Jangan kasih hati. Jangan gampang. Ya. Nanti kalau dikasih hati, datang lagi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ya kan? Mentok sampai presidennya udah masuk 5.000, 6.000. Mau kayak mana dipulangin? Hah? Biaya lagi kan? Duit lagi yang keluar kan? Nah iya. Ya. Kalau 1.000 oke lah. Indonesia kita masih mampu. Kalau udah 3-4 ribu, mau mulangkannya pun repot. Mau kasih tempat tinggal pun repot. Mau ngasih makannya lagi biaya. Hah? Fasilitasnya lagi merugikan. Apa coba? Kalau udah 2.000, 6.000, 7.000, nggak mau aku. Kasihan Indonesia itu. Kenapa Indonesia masih banyak susah? Besok lab ya Bunda. Besok lab lagi ya Bun ya. Bunda coba sapa dulu. Kami dari Palembang. Iya. Kami. Berarti yang nonton Bunda rame-rame di situ. Iya. Kok kau bilang kami? Berarti yang nonton di Palembang tuh lagi rame-rame di satu panggung. Iya. Kalian lagi nonton Bunda rame-rame gitu satu kampung. Iya. 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 Hah? Siapa ini? Salam dari Mak Bunda. Apa Bunda kasus Sainida gimana Nat? Nggak tahu itu kayak mana sekarang itu. Anteng-anteng aja. Ya itulah. Sebenarnya kan dia cuman mau kalau aku jadi Mirna ya. Kalau aku jadi Mirna, bahwa aku yakin bahwa aku tidak membunuh, tidak memasukkan racun, ketika aku dipaksa untuk mengaku demi masa depanku, demi orang tuaku, gak apa-apa. Aku katakan aja aku ngebunuh.
Tapi perjanjian harus dilepas. Ya udah, kita juga nggak dihujat berbohong untuk menyelamatkan diriku. Kalau aku ngaku. Ya udah nggak apa-apa, saya ngaku Pak Presiden saya meracun. Udah, begitu keluar udah aman. Udah diam semuanya. Tergantung, yang ngecap aku pembunuh silakan. Tapi masih banyak lagi yang mengecap Bunda orang yang jujur. Ngapain aku pertahankan di penjara 20 tahun? Daripada aku nggak ketemu keluargaku, daripada masa depanku hancur. Kalau aku lebih baik memutuskan kayak gitu. Udah capek-capek semua berjuang untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan Mirna, tapi Mirna bertahan dengan kadang-kadang kita perlu ego. Kadang-kadang kita nggak perlu egois pada diri kita sendiri. Kalau memang kita udah tahu kita nggak ngebunuh, ya udah berbohong aja, ya. Karena ada ceritanya. Ketika itu para sahabat mau diancam mati gitu. Dan kalau nggak salah, maaf kalau silap. Mungkin kalau kalian kurang jelas tanya lagi sama ulama. Rasul pernah mengatakan begini. Lebih baik kau mengaku tidak beragama Islam, tidak mengikuti agama Rasulullah, demi kau nggak dicambuk dan tidak dibunuh. Tetapi hati kau tetap beriman pada Tuhan dan Rasulullah. Itu pernah. Itu kayaknya, coba kalian tanya. Pernah nggak yang Bunda bilang ini? Coba tanya. Waktu itu ada penyiksaan terhadap orang Muslim oleh kaum kafir Quraisy. Mereka tidak dibolehkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kalau mereka beriman, mereka akan dibunuh. Nah, demi memperjuangkan agama Islam dari mereka ini, lebih baik mereka tidak berbohong, tetapi untuk generasi depan gitu. Kalau aku untuk para sahabat, kalau aku sebagai sahabat Nabi, aku bilang aku nggak Islam. Aku nggak ikut ajaran Nabi, tapi hatiku mengikutin. Tapi untuk apa? Supaya aku bisa menyebarkan agama Islam lagi ke depannya. Cara diam-diam. Itu boleh. Yang penting hatimu masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu titiknya begitu. Tapi ketika itu boleh. Itu makanya kalau Bunda bilang mendingan udah deh lepas aja, udah ngaku aja. Toh juga nggak masalah, dimaafkan. Bun lihat video Pak Anies nggak tahu etalase. Bun lihat video Pak Anies nggak tahu etalase. Kayak Bunda dong. Pak Anies juga nggak tahu etalase. Iya. Pak Anies sebenarnya gaptek juga kali lab itu ya. Kok Pak Anies pakai lab segala sih ya? Tapi nggak apa-apa sih. Cuman gimana ya? Tujuan Pak Anies itu live itu untuk apa? Hah? Tujuan dia live streaming itu untuk apa? Apa untuk enjoy? Di sana masih pagi. Di sana masih malam. Jam 9. Bunda, aku di Afrika. Iya, jam berapa di Afrika? Check out Bunda, check out. Bunda sudah makan, sudah. Check out my content. Bun tidur. Bun Rohia gimana jadinya? Tapi aku mikir Rohia. Ya. Kau suruh Prabowo itu. Ya, Pak Prabowo. Udahlah Rohia gak usah dikasih hati. Bunda, brownies ada di Rohia. Apa kata kau? Bunda, brownies ada Rohia nonton. Ngapain? Nyanyi aja Bunda malam. Setan. Gila kau udah malam aku nyanyi mau ngapain? Mau bangunin orang tidur? Hah? Besok orang udah mulai kerja. Tanggal 1 Januari Jerman kalau nggak salah tanggal merah.
Tapi besok Anda mulai kerja. Terus aku nyanyi seriosa di sini. Hah? Dibalok rumahku nanti. Bunda, setel lagu DJ kau lagi ngarang-ngarang. Jangan sibuk-sibuk nyanyi, ya. Lebih baik kau tonton Pak Anies lagi live. Kok suruh Bunda nyanyi pula lagi. Besok live lagi ya Bun. Iya sayang. Solusi kulti. Bunda kok sekarang live-nya malam. Bunda sekarang live-nya nggak teratur, ya. Kapan aku mau, ya. Kadang-kadang Bunda siang-siang nganggur gitu nggak live. Kenapa? Nggak mau aku live. Walaupun waktunya aku tahu ini satu masih jam 12 siang, nggak mau aku live. Aku sekarang live-nya nggak dipaksa, suka-suka hati aku, ya. Aku dari dulu nggak dipaksa. Aku nggak nyari sibuk-sibuk mau penontonnya rame kayak apa, nggak penting buat aku. Aku live suka-suka hati. Yang bisa nonton syukur, yang nggak bisa nonton ya silakan, yang mana. Nggak mau ku targetkan jam segini gitu, nggak. Emang nggak ada kehidupan, hah? Emangnya Bunda nggak punya kehidupan? Itu bahasanya apa? Who's hat and cringe. Coba aku bahasa Inggris dulu ya. Pineapple eyes. Everywhere, somebody you love, ya. Hello. Kenapa tadi Anda mau nikah itu? Royalty. Kayak mana? Nggak ngerti aku kasus dia kayak mana. Dia nggak bayar royalty musik gitu. Apa penciptanya nggak bayar? Lagu yang mana nggak boleh dinyanyikan? Lagu yang mana yang nggak boleh dinyanyikan? Lagu yang terbaru. Jadi kita nggak boleh nyanyi. Kita nggak boleh menyanyikan lagu Agnes. Yang mana kasusnya? Cantik kali baju Bunda. Mahal ya, Bu? Enggak mahal, cuman 15 euro. Anak kecil kok mukanya kayak gede kali hidungnya. Ntar makin tua makin gede hidungnya itu. Segitu mah hidungnya udah, untuk anak kecil udah gede kali tuh. Ntar makin tua hidungnya makin gede. Masih kecil aja hidungnya udah segitu. Gimana gede? Bunda mau nggak punya suami Rohia? Kau aja lah. Kok aku pula kau suruh? Binatang lah kau . Kok aku pula suami Rohia? Kau lah. Kau mau nggak punya suami Rohia? Yang pantatnya bau biar nggak cebok itu mau? Yang buang tai di empang mau kau? Kau aja sana. Kau, ya, bersuamikan Rohia, ya. Ya. Terus kalau kau ngewong, kau endus-endus pantatnya. Kau cium-cium ketiak dia mau. Ya kan? Kau cium-cium ketiak dia. Kau aja jangan Bunda, kau sayang. Kau cium-cium ketiak dia gitu kan sambil diewong, kau cium-cium ketiak dia gitu dah gini-gini. Iya kan? Kau cium ketiak dia. Kau aja sana. Iya kan? Ada mut-mutan lidah. Kau sana, kok aku pula kau suruh. Aku seleranya nggak orang kayak gitu. Aku selera aku orang Kazakhstan. Ya, selera aku tuh peranakan Rusia sama Turki, sama Mongol. Itu selera aku. Selera Bunda tuh antara mukanya antara Mongol, Cina bule, apalagi Turki Belanda. Ngapain aku Rohingya? Entah kayak mana muka dia. Entah mau naik kereta api orang itu. Ini film zaman dulu kayaknya nih ya. Nggak ada internet ini. Hah? Orang ini nggak ada internet. Hah? Pedas tangan punya. Kau nggak punya suami. Naik alisnya nengok perempuan
Dia nengok perempuan bermesraan sama laki-laki lain, alisnya naik sebelah. Cantik tapi nggak laku deh ya. Sementara perempuan buruk-buruk ini bersuami. Ini cantik tapi nggak ada suaminya. Hah? Ngebosanin mukanya. Apa nggak enak pepsidanya? Hah? Jangan-jangan semua pada bersuami. Begitu datang tentara-tentara itu habis perang, semua disambut di istri-istrinya. Dia nggak disambut-sambut. Hah? Nggak cantik dia. Ayam-ayam Indonesia ya. Dan itu ayam Indonesia loh. Udah ya. Bunda mau tidur. Kalian betah ya teman-teman. Kok sedikit kali lampu Natalnya, cuman 1, 2, 3, 4. Cuma 5 biji lampu Natalnya. Nggak banyak. Aku mau pakai baju Little Messi gitu, pakai baju kembang-kembang gitu kan. Kok kayak gitu-gitu kan rambut aku keriting-keriting gitu, pita-pita gitu. Gimana nyarinya ya? Hah? Udah ya Bunda tidur ya. Aku tidur aja lah ya. Kalian masih menonton Bunda? Hah? Wajah Bunda zaman dulu. Tahun berapa tuh Bunda? 2003, 2005. 2003, 2002. Lihat wajahku secantik apa ini. Ini zaman apa Bunda? Ya zaman-zaman film Rosalinda. Makanya Bunda pernah dibilang sebagai Rosalindanya Indonesia. Rosalinda Indonesia. Ini Bunda. Ya. Ini siapa yang buat ini? Ini dari anak Bunda Kola Barmbes, ya, diketuain oleh Nurul, anak Bunda Nurul, ya, Bunda Kola official Bambes apa namanya lupa pun, pokoknya dia lah itu Nurul itu, profilnya pakai baju warna merah, ya. Kalian follow dia aja. Tanya-tanya sama dia. Bunda ada hubungan apa dengan dia? Itu anak aku. Kadang-kadang Bunda megang akunnya dia juga. Ya, kadang-kadang Bunda aktif di sana. Cuman aku boleh. Boleh Bunda mau kotak-katik kotak. Nanti kalau kalian dan Bunda yang balasin udah. Perempuan ini enggak tak. Mukanya masih muda kayaknya ya. Hah? Kayak masih muda muka perempuan ini. Rame Medan rame. Medan terbarunya gimana? Di Medan itu rame. Hah? Kok hidung Bunda panas ya? Tadi Bunda mengeng-mengeng hidung ya? Hah? Medan rame. Tahun baru. Di mana kembang apinya? Di Lapangan Merdeka. Kalau di Manado di mana kembang apinya? Di pinggir pantai. Iya. Doain ya. Siapa tahu Bunda bisa show di sana ya, di konser ya. Mau nonton? Hah? Mau nonton Bunda berjoget nggak di atas panggung? Untuk warga Makassar, untuk warga Kalimantan, untuk warga Manado, warga yang di ujung-ujung sono, masih mau nggak nengok Bunda konser? Ya, penarinya 10 Bunda buat. Penarinya nanti kalau Bunda show, penarinya 10. Lagu apa Bunda? Lagu-lagu Bunda yang terbaru semuanya. No Comment,